Kita mulai dengan pengertian gelombang. Ya, ini ada contoh yang gambar yang lain, ada orang yang bergerak. Kemudian kalau kita lihat di sini tangannya bergetar, kita anggap bergerak ke atas bawah. Kemudian karena dia tangannya memegang tali, maka tali sebelah sini pun ikut bergetar. Maka kalau begitu bisa kita simpulkan secara sederhana, yang namanya gelombang itu merupakan getaran atau osilasi yang merambat. Ya, itu pengertian gelombang. Tapi apakah cukup seperti itu? Kita coba lihat, ini ada tinjauan yang lain. Anggap tangan ini sebagai sumber getaran, sumber osilasi. Kemudian di sini ada selingki yang digetarkan, yang digerakkan. Kita lihat getarannya merambat. Bagian sebelah sini pun ikut merambat, sesuai dengan keadaannya masing-masing di setiap posisinya. Nah, cuma ada bagian yang unik sebelah sini. Di selingki bagian sini ini diberi tanda, ada semacam selotip yang diikatkan, dan dia ikut bergerak naik turun tanpa bergerak merambat. Artinya kalau begitu, apa yang artinya merambat? Ya, maka kalau begitu pengertian gelombang kita perlu perlengkap bahwa ketika gelombang diartikan sebagai getaran atau osilasi yang merambat, harus ditambahkan dengan keterangan tanpa disertai perambatan mediumnya. Nah, kalau gitu, apa dong yang merambat? Ya, energinya. Nah, kalau tidak disertai dengan perambatan mediumnya, apakah memang semua gelombang butuh medium? Nah, belum tentu. Maka kita coba tinjau berikutnya di bagian jenis gelombang. Yang pertama adalah berdasarkan mediumnya. Gelombang dibedakan menjadi yang pertama yang butuh medium, yang kedua yang tidak butuh medium. Yang butuh medium kita sebut sebagai gelombang mekanik, dan yang tak butuh medium itu adalah gelombang elektromagnetik. Contohnya simpelnya gini aja. Kalau kita kenal ada yang namanya gelombang tali, ketika talinya tidak ada, ini gelombang tali, talinya tidak ada, apakah ada gelombangnya? Ya, hilang. Ada gelombang air laut, misalkan air lautnya tidak ada, ya berarti tidak ada gelombang air laut. Maka itu disebut sebagai gelombang mekanik. Nah, bagaimana dengan gelombang cahaya? Nah, kita juga harus memahami bagaimana karakteristik cahaya secara lebih detailnya nanti. Untuk contoh lebih detail tentang gelombang elektromagnetik dan yang lainnya, kita akan bahas di pertemuan yang mendatang. Nah, berikutnya, ada fenomena lain tentang jenis gelombang. Tadi kita sudah melihat ada contoh selingki yang digerakkan atas ke bawah, kemudian merambat ke arah kanan seperti ini. Nah, apakah selalu yang namanya gerakan itu semacam ini, yang namanya gelombang itu seperti ini? Nah, kita coba lihat yang bentuk yang lain. Nah, sebelah sini, tangannya ini menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Tapi merambatnya, gelombangnya merambatnya ke kanan. Nah, artinya, kita bisa membedakan jenis gelombang berdasarkan arah getar. Nah, untuk yang pertama, yang sebelah sini, ketika gerak tangan atas bawah dan rambatannya ke kanan, maka kita bisa lihat ini seolah-olah membentuk sudut siku-siku. Jadi, kita nyatakan bahwa gelombang ini merupakan gelombang transversal, diberi nama transversal. Arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Jadi, arah getarnya atas bawah di sini, arah rambatnya ke kanan. Jadi, ini sudutnya siku-siku tegak lurus, maka kita sebut sebagai gelombang transversal. Yang kedua kita sebut sebagai gelombang longitudinal. Arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Ini arah getarnya kanan dan kiri. Merambatnya kemana? Ya, ke kanan. Maka kita istilahkan dengan gelombang longitudinal. Nah, itu bagian yang berdasarkan arah getar. Nah, ada bentuk yang lain, ada jenis gelombang yang berikutnya, yaitu gelombang dibedakan berdasarkan amplitudenya. Ada yang amplitudo tetap, dan juga ada yang amplitudenya berubah. Untuk yang amplitudo tetap, ini disebut sebagai gelombang berjalan, dan berikutnya gelombang berubah. Amplitudo berubah itu disebut sebagai gelombang diam, atau juga disilakan gelombang berdiri, atau boleh juga disebut gelombang stasioner. Kenapa namanya seperti ini? Kita bahas sekilas dulu ya. Yang pertama, kita bisa lihat sebelah sini. Ini ada gelombang warna merah, ada gelombang warna biru yang berjalan. Nah, amplitudenya tetap. Sehingga kalau kita perhatikan, gelombang ini seolah-olah ngegeliing, bergerak terus, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, sementara kalau kita lihat, ada perpaduan dari gelombang merah dan biru ini menjadi gelombang yang gelap. Nah, ini yang warna hitam. Perpaduannya menghasilkan gelombangnya, amplitudo di setiap titiknya jadi berubah. Nah, bandingkan dengan gelombang yang merah atau biru tadi, dia bergerak, tapi amplitudonya tetap. Sementara gelombang yang gelap ini, gelombang yang hitam ini, dia amplitudenya berubah. Tapi kalau kita lihat juga, dia seolah-olah tidak berjalan. Dia cuma bergerak ke atas dan ke bawah. Maka disebut sebagai gelombang yang diam. Atau juga disebut sebagai gelombang berdiri atau gelombang stasioner.
Dalam artian bahwa dari segi posisinya dia tampak tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri seperti gelombang berjalan tadi. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan yang mendatang juga secara lebih detailnya. Nah, untuk yang kali ini kita akan coba bahas tentang beberapa besaran dasar dalam gelombang. Karena gelombang merupakan getaran yang merambat, maka mau tidak mau besaran dalam bab atau materi getaran kita ajak lagi, kita akan gunakan lagi. Nah, jika kita lihat tinjauan getaran seperti ini, kita bisa lihat kita nyatakan ada suatu garis kesetimbangan sebelah sini. Maka ketika ada benda yang bergerak naik turun, kita sebut bergetar, berosilasi naik turun. Kita juga bisa nyatakan dalam bentuk proyeksi sebagai pola bentuk lingkaran, atau dalam yang pernah kita bahas di semester yang lalu bahwa ketika ada benda berosilasi maka bisa diproyeksikan seolah-olah sebenarnya osilasinya itu seperti benda yang bergerak melingkar, dan juga bisa diilustrasikan, diproyeksikan jika dinyatakan dalam bentuk grafik sinusoidal, atau misalkan dalam tinjauan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y-nya adalah posisi dan sumbu X-nya di sini adalah waktu. Maka bisa lihat semakin dia lama bergerak, maka di grafik Cartesiusnya ini dia tampak naik turun bentuk grafik sinusoidal. Nah, maka untuk tinjauan getaran kita bisa juga menyatakan bahwa getaran dapat ditinjau dalam satuan waktu. Dalam tinjauan waktu itu berupa grafik sinusoidal, sehingga ketika benda ini memiliki posisi seimbang, kita anggap gini grafik sumbu keseimbangan di bagian tengah sini, kemudian dia bergerak ke atas dan ke bawah menyimpang dari posisi seimbangnya, maka titik-titik ini di atas dan di bawah ini kita sebut sebagai posisi simpangan. Karena di sini ada di sumbu Y, maka kita istilahkan dengan besaran yang pertama yang kita bahas adalah posisi simpangan. Nah, karena grafiknya dapat digambarkan berupa grafik sinusoidal, maka Y dapat dinyatakan dengan fungsi sinus theta. Nah, kemudian berikutnya, yang namanya sinus kita tahu belajar di matematika, yang namanya sinus adalah maksimumnya nilainya 1 dan minimumnya nilainya 1. Sementara getaran itu tidak. Nilai maksimumnya dari sini ke atas, ini kita sebut sebagai amplitudo, atau dari sini ke bawah juga ini kita sebut sebagai amplitudo. Diartikan sebagai simpangan maksimum, simpangan terjauh. Maka untuk besaran yang kedua yang harus kita ingat kembali adalah amplitudo, simpangan terjauh. Sehingga jika fungsi posisi simpangan awalnya Y sin theta, dengan artian sin itu maksimalnya 1, sekarang karena maksimalnya bergantung pada nilai amplitudonya, maka kita nyatakan Y sama dengan A sin theta. Nah, berikutnya, ketika dia bergerak naik dan turun, ada tahapan, ada keadaan. Seberapa jauh dia dari posisi seimbang atau dari posisi awal kita mengukur, maka ada besaran berikutnya yang kita sebut sebagai besaran fase tahapan. Ya, yang fase ini jika tadi kita bahas bahwa yang namanya tahapan keadaan getaran di sini diproyeksikan dalam bentuk sudut, maka bisa dinyatakan sebagai besaran sudut fase. Nah, besaran sudut fase nyarinya gimana? Ingat, sudut satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Jika dinyatakan dalam bentuk radian, maka sudut 360 derajat itu bisa dinyatakan dengan bentuk 2pi. Maka bentuk sudut 2pi dikalikan fasenya, maka theta dinyatakan dengan 2pi kali v. Nah, ingat nih ya, besaran-besaran ini, simbol-simbolnya. Ini namanya theta, kemudian ini namanya pi, dan ini namanya v. PHI ingat dibacanya v, bukan phi. Bacanya v ya. Jadi ini pi, ini v. Oke, balik lagi ke yang tadi. Ketika dia bergerak, getaran bergerak ke atas dan ke bawah otomatis butuh waktu. Maka ada waktu yang menggambarkan siklus kejadian utuh dari awal sampai kembali ke awal lagi. Maka waktu itu disebut sebagai periode. Cara besarnya adalah waktu yang dialami dibagi dengan jumlah kejadian yang dialami. Dan kebalikannya, tingkat keseringan kejadian berulang itu disebut sebagai frekuensi. Maka cara mencarinya adalah F sama dengan N per T. Ini kebalikannya, maka F kita bisa nyatakan 1 per T. Nah, karena ada hubungannya dengan waktu, maka mau tidak mau yang namanya posisi, hubungan dengan waktu, harus berhubungan dengan kecepatan. Betul, maka ketika benda ini bergerak naik dan turun, maka kita punya besaran yang lanjutnya harus kita bahas, yaitu kecepatan partikel. Kecepatan dia untuk bergerak naik dan turun. Kalau kecepatannya ada, ya kita tahu yang namanya gerak ini dia tidak terus ke bawah, artinya ada posisi di mana dia mengalami perubahan kecepatan. Ada perubahan kecepatan, maka otomatis akan ada juga besaran perubahan kecepatan yang disebut sebagai percepatan. Nah,
sampai sini ini adalah besaran-besaran yang pernah kita bahas di materi gerak hardmonic atau tentang getaran. Nah, untuk bentuk gelombang transversal maupun longitudinal, kita mulai masuk ke besaran-besaran yang tadi, yang besaran getaran ini kita bisa nyatakan juga ini kita masih gunakan di besaran gelombang, tapi ada besaran yang menjadi spesifik, yang menjadi kekhasan pada gelombang. Apa itu? Ya, karena berhubungan dengan rambatan, otomatis ada ukuran jarak, ada ukuran panjang yang dibahas. Maka besaran yang berikutnya adalah panjang gelombang. Nah, kita coba ilustrasikan bentuk gelombang transversal ini menjadi suatu bentuk gelombang yang kita gambarkan seperti ini. Kemudian untuk longitudinalnya kita hitung seperti ini. Nah, kita bahas dulu ada beberapa istilah penting dalam gelombang yang perlu kita pahami, yang kita ketahui. Yang pertama, yang namanya gelombang transversal, yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambat, itu pola bentuk gelombangnya seperti ini. Ada bagian yang ke atas kita sebut sebagai bukit, ada bagian yang ke bawah kita sebut sebagai lembah. Dan yang paling atasnya kita sebut sebagai puncak, boleh disebut puncak bukit. Dan yang bagian paling bawahnya kita sebut sebagai dasar, atau boleh juga disebut sebagai dasar lembah. Nah, untuk gelombang longitudinal, istilahnya adalah ada rapatan, ada renggangan. Seperti bagian sini kita lihat. Ada bagian rapatan, ada bagian renggangan. Nah, di bagian tengahnya kita sebut sebagai pusat rapatan, bagian tengah renggangnya kita sebut sebagai pusat renggangan. Nah, sekarang mulai masuk ke pengertian. Apa itu panjang gelombang? Nah, panjang gelombang, ya panjangnya satu gelombang. Disimbolkan dengan lambda, dibacanya lambda. Dapat dicari dengan cara panjang medium dibagi dengan jumlah gelombang pada medium tersebut. L dibagi N. Nah, atau secara pengertian lambda di sini ini ada lambda, di sini juga ada lambda, di sini juga ada lambda. Lambda itu bisa diartikan sebagai jarak terpendek antara dua titik gelombang yang berfase sama. Nah, contoh begini nih. Ini titik A. Posisi gelombangnya sedang ada di puncak. Maka di titik E ini ada di puncak juga gelombangnya. Maka dari A ke E ini boleh dinyatakan sebagai satu lambda atau panjang gelombang. Ingat, makna panjang gelombang bukan panjang seluruh gelombang, tapi panjangnya satu gelombang. Satu gelombang kondisinya gimana? Ingat, dari satu fase ke fase yang lain yang berkondisi sama. Jadi kalau ini puncak, ke puncak lagi, ini disebut satu gelombang. Gimana kalau dari titik O? Ya, kalau dari titik O berarti sampai titik D. Nah, atau secara sederhananya untuk gelombang transversal boleh disebut yang namanya satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Sementara untuk yang longitudinal, satu rapatan, satu renggangan. Nah, sekarang kalau lagi di sini, kalau kita misalkan mulai dari titik B, di manakah ukuran panjang gelombangnya? Sampai mana disebut satu gelombang? Nah, B ini ada di garis keseimbangan ya. Nah, D juga ada di garis keseimbangan, ada di sumbu sebelah sini, sumbu utama ini. Apakah B dan D berada dalam keadaan fase sama? Nah, coba kita lihat. B, gelombangnya sedang akan menuju ke bawah. Sementara D, gelombangnya menuju ke atas. F, gelombangnya menuju ke bawah. Juga sama di garis sumbu utama ya. H, ini mau ke atas. C, ini mau ke bawah lagi. Nah, artinya kalau kita lihat B mau ke bawah, yang manakah yang mau ke bawah juga? Yang mau ke bawah juga adalah F dan J. Tapi, ingat pengertian lambda atau panjang gelombang adalah jarak terpendek antara dua titik gelombang yang berfase sama. Artinya, nggak usah jauh-jauh dari B ke J, tapi B dari B ke F. Kenapa nggak ke D? Ini kan paling dekat, lebih dekat. Oh, beda fasenya. Ini mau ke bawah, ini ke atas. Kalau nyatakan dalam bentuk fase, ini kalau misalkan dari titik O ini adalah satu gelombang, berarti dari O sampai B ini baru setengah gelombang. Sementara sampai D, ini sudah satu gelombang. Jika kita mulainya dari B ke D, ini fasenya baru setengah gelombang. Maka untuk satu gelombangnya dari B ke D, kemudian ke F, sampai dia mau posisi ke bawah lagi. Jadi, kalau kita mulainya dari B, satu lambdanya disebut sampai dari B sampai F. Jika dari dasar, dari C, maka harus sampai ke dasar berikutnya. Nah, ini kalau bentuk gelombang transversal. Nah, bagaimana kalau gelombang longitudinal? Nah, kita lihat di sini. Jika kita mulai hitungannya dari pusat rapatan, maka yang disebut satu lambda adalah sampai pusat rapatan berikutnya. Dari A sampai E. Kalau dari pusat renggangan, ya sampai pusat renggangan berikutnya. Kalau dari awal rapatan, misalkan sebelah sini nih, dari H, ya maka yang disebut sebagai satu gelombang adalah sampai
awal rapatan berikutnya, yaitu sampai titik L di sebelah sini. Oke, itu untuk pengertian panjang gelombang. Ya, jadi ingat kalau untuk yang longitudinal dari awal rapatan sampai awal rapatan berikutnya, atau dari akhir renggangan sampai akhir renggangan berikutnya. Nah, oh iya, jangan lupa di beberapa referensi ada juga yang menyebutkan istilah renggangan dengan regangan. Apakah regangan sama dengan renggangan? Tidak ya, silakan cek Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya regangan itu tidak sama dengan renggangan. Jadi yang regangan ini sebetulnya kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih tepat hubungannya dengan ketegangan atau ketidakkendoran. Sementara renggang itu menggambarkan kondisi yang tidak rapat. Jadi yang tepat adalah renggang, bukan regang. Ya. Nah. Oke, itu panjang gelombang. Besaran panjang gelombang sudah diperoleh. Nah, kemudian besaran apa lagi menjadi kekhasan pada gelombang? Ya, tentu saja ketika dia merambat, ada panjang yang ditempuh, ada waktu yang digunakan, maka otomatis akan ada cepat rambat gelombang. Kecepatan gelombang untuk merambat. Bagaimana mencarinya? Ya, seperti biasa, jika kita nyatakan kecepatan dengan perubahan posisi bagi waktu, maka kita bisa nyatakan bahwa yang namanya cepat rambat gelombang adalah panjangnya medium yang dilewati dibagi waktu yang digunakan untuk menempuh medium tersebut. Nah, atau kita gambarkan dengan L per T. Mau S per T boleh, L per T ini karena di atasnya ini udah pakai L, kita pakai L lagi aja. Nah, panjang mediumnya gimana? Ya, kalau kita ngukurnya panjangnya dari O sampai J, berarti waktunya pun yang digunakan harus waktu dari O sampai J. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nggak tahu sampai sejauh mana dia bergerak? Ya, kita bisa nyatakan dengan kekhasan yang sudah kita peroleh tadi, bahwa yang namanya gelombang punya kekhasan yaitu bahwa dia punya panjang gelombang, panjangnya satu gelombang. Nah, untuk ukuran waktunya kita pun punya periode. Apa itu periode? Waktu yang digunakan untuk satu siklus kejadian atau untuk mengalami dua kondisi berfase sama yang terdekat. Nah, berarti kalau gitu untuk cepat rambat gelombang selain L per T bisa juga kita nyatakan dengan persamaan berikutnya, yaitu lambda per T. Panjangnya satu gelombang dibagi waktu untuk satu kejadian. Satu kejadian di sini maksudnya adalah satu gelombang. Nah, tapi kita ingat juga, kan tadi gelombang dan frekuensi itu kebalikan. Kalau 1 per T dengan F, artinya kalau ada T di bawah, boleh nggak dinyatakan dengan F di atas? Boleh. Maka persamaan cepat rambat gelombang boleh juga dinyatakan dengan ya lambda kali F. Lambda dibagi T, karena T itu kebalikan frekuensi, maka boleh dinyatakan dengan frekuensi yang ada di atas. Oke, itu adalah besaran dasar gelombang. Berikutnya kita mulai masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Kita contohkan dengan gelombang longitudinal. Ya, di sini ada gelombang longitudinal, kemudian diketahui jika jarak A ke M adalah 12 cm. Oke, ini kita lihat A di sebelah sini, kemudian M sebelah sini. Ditempuh dalam 10 detik. Oke, maka pertanyaannya, berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya adalah, kita lihat dulu di sini, A ke M. Wah, katanya dari sini ke sini 12 cm. Kalau ditanya, berapa panjang gelombangnya? Ya, panjang gelombang kan panjangnya satu gelombang. Kalau kita mulai A, berarti yang disebut satu gelombang itu sampai, ingat A ini adalah awal rapatan, berarti sampai awal rapatan lagi, berarti sampai G. Artinya, jika dari sini sampai sini 12 cm, maka berapa sampai sini? Ya, kalau kita lihat secara sederhana, kita bisa main logika. Dari A ke M 12, berarti A dari A ke G, kalau kita lihat ini kan simetris. Berarti setengahnya kan? Ya, berarti bisa kita sebut sebagai 6 cm. Tapi kalau kita mau pakai rumus-rumusan, ya ayo kita coba ya. Nah, ingat, pengertian panjang gelombang dapat disimbolkan dengan simbol lambda yang dicari dengan cara panjang medium dibagi dengan jumlah gelombang pada medium tersebut. Karena diketahuinya adalah jarak A ke M, maka kita sebut L-nya pun LA ke M, dan N yang harus kita hitung A ke M. A ke M ada berapa gelombang? Kita lihat di sini. Awal rapatan ke awal rapatan berikutnya. Ini satu gelombang. Awal rapatan ke awal rapatan berikutnya. Ini satu gelombang juga. Berarti A ke G ini satu gelombang. Kemudian juga dari G ke M ini satu gelombang. Maka otomatis dari A ke M ada dua gelombang. Maka kita bisa nyatakan bahwa panjang 12 cm itu dibagi dua gelombang. Maka hasilnya adalah 6 cm. Sama kan dengan cara logika kita yang tadi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa periodenya? Ya, secara sederhana kayak tadi lagi aja. Jika dari A sampai M butuh waktu 10 detik, berarti A sampai G,
Ya, setengahnya juga kan? 10 detik. Ya, kita kalau mau masukkan ke cara rumus, kita gunakan bahwa waktu dari A ke M adalah 12 detik, 10 detik dibagi dengan gelombang yang ada di sini adalah 2. Berarti 10 detik, 10 second bagi 2 hasilnya adalah 5 second. Oke, kita bertanya ke C. Jarak H ke K adalah berapa? H ke K berapa? Oke, yang kita punya di sini A ke M itu 12 cm. A ke G kita tahu 6 cm. G ke M, nah ingat G ke M ini awal rapatan, ini M awal rapatan juga. Ini pasti 6 cm juga. Nah, pertanyaan adalah H ke K. Ini H, ini K. Dari pusat rapatan ke pusat renggangan. Nah, ingat dari awal rapatan ke pusat rapatan kan setengah ya. Setengah rapatan. Dari akhir renggangan ke tengah pusat renggangan itu juga setengah. Berarti bisa kita indahkan. Dari G ke K itu sebenarnya setengah lambda. Berarti kalau lambdanya 6, setengahnya berarti ya 3. Itu kalau main logika. Nah, kalau misalkan logika nggak nyampe, ya baru kita pakai rumus seperti biasa ya. Logika diutamakan. Jika logika nggak kesampaian, agak pusing, agak belibet, ya pakai rumus aja. Yuk, kita nyatakan yang namanya panjang medium atau jarak dinyatakan dengan panjang gelombang dikalikan jumlah gelombang yang ada di situ. Maka kalau kita lihat, ya karena yang diminta adalah jarak H ke K, maka itu disebut LH ke K sama dengan lambda. Lambda ini sifatnya umum kan? Karena untuk panjang satu gelombang dikalikan dengan jumlah gelombang dari H ke K. H ke K ini setengah rapatan, ini setengah renggangan. Berarti ada setengah gelombang ya. Berarti kalau kita lanjutkan di pengerjaan ini, 6 cm dikalikan setengah gelombang. Hasilnya berapa? Ya 3 cm dong. Ya. Nah, berikutnya yang D. Waktu untuk menempuh B ke K adalah, nah ini B, ini K. Oke, kita hapus dulu ya. Ini biar agak lebih kelihatan jelas. Oke. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana waktu untuk menempuh B ke K? B ke K. Ini pusat rapatan, ini pusat renggangan. Nah, ingat, kalau kita mulai dari B, kita ngukur satu gelombangnya sampai mana? Pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya, yang terdekat tapi ya. Nah, berarti mana? Ini H pusat rapatan. Berarti dari B ke H, ini adalah satu panjang gelombang, atau kita sebut dengan lambda. Dari H ke K, kita tahu tadi, udah dihitung, ini setengah gelombang. Berarti kalau dari sini ke sini itu lambda, lambdanya kita adalah 6, ini 6, H ke K 3, 6 tambah 3. Berapa kira-kira? Ya, 9 ya. 9 cm. Maka kalau misalkan kita gunakan oh, sebentar. Oh, yang ditanyakan waktu ya. Berarti kalau dari sorry. Dari sini ke sini, ini 1 lambda. Otomatis waktu yang digunakan untuk dari B ke H itu adalah 5 second ya. Ya, dari sini ke sini 5 second. Oke, 5 second. Nah, berarti kalau dari H ke K, nah jangan lupa H ke K kan tadi setengah gelombang. Kalau dari sini ke sini 5 second, berarti dari H ke K ini 2,5 second. Ya, nulisnya beribet ya. Berarti 5 dan 2,5 hasilnya adalah 7,5. Nah, lagi-lagi kalau logika barusan agak belibet, bolehlah dibantu dengan persamaannya, dengan rumus. Yuk, kita lihat T dengan kita dapat persamaan ini dari ini ya. Periode adalah waktu dibagi jumlah gelombang. Otomatis kalau ditanya waktu, ya periode dikalikan dengan jumlah gelombangnya. Ini kali silang pindah ke atas. T kali N. Maka kalau ditanya waktu untuk menempuh B ke K, ya berarti T-nya TBK dengan N kali T. T-nya pun dikalikan dengan N BK. Dibatasi pada batas yang sama. Ini BK, ini pun BK. NBK berapa? Ya dari B ke K kita sudah hitung tadi dari sini 1 gelombang, ini setengah gelombang berarti 1,5 gelombang. Maka kalau kita masukkan angkanya, periodenya 5 sekon kita dapat dari yang jawaban tadi B. Sementara N-nya jumlah gelombangnya 1,5 gelombang, maka 5 kali 1,5 sama dengan 7,5 sekon. Yuk kita lihat bandingkan dengan cara logika tadi, hasilnya sama persis. Nah berikutnya, bagaimana dengan cepat rambat gelombangnya? Nah cepat rambat gelombang kita tahu yang namanya kecepatan dapat dicari dengan cara
perubahan posisi dibagi waktu, atau untuk kasus ini adalah panjang lintasan yang ditempuh dibagi waktunya sekalian. Di soal langsung udah dikasih tahu posisi A ke M itu 12 dibagi ditempuh dalam 10 detik. Ya udah kita langsung aja, maka V adalah LAM dibagi TAM. Posisi A ke M bagi waktu A ke M, maka hasilnya berapa? 12 cm dibagi 10 sekon. Ya udah, hasilnya berarti dengan 1,2 cm per sekon. Nah, bolehkah pakai cara lain? Ya, kita tahu kan tadi ada beberapa persamaan ya. Kita coba gunakan persamaan yang ini. V cepat rambat gelombang boleh juga dinyatakan dengan panjangnya satu gelombang dibagi dengan waktunya satu gelombang. Nah, lambdanya kita dapat tadi di atas, yaitu 6 bagi T-nya 5. Hasilnya 6 bagi 5, 1,2 cm per sekon. Jadi, ini sama persis ya. Nah, semoga dengan contoh yang sederhana ini bisa memahami penggunaan besaran-besaran dasar pada gelombang.